Halo, selamat datang di channel saya. Kali ini saya akan membahas tentang materi seni budaya kelas 8, yaitu menggambar model dengan berbagai bahan. Di sini saya akan mengulas banyak tentang teknik, alat dan bahan menggambar, dan yang lainnya. Jadi tolong jangan skip, jangan lewatkan. Kenapa? Karena ilmu itu mahal. Pertama-tama, kita harus mengetahui dulu kompetensi dasar apa yang akan kita dapat setelah kita mempelajari materi ini. Kompetensi dasar yang pertama yang dapat kita pelajari adalah kalian dapat memahami unsur dari menggambar model, kemudian prinsip-prinsipnya, kemudian yang ketiga ada teknik-tekniknya. Kemudian yang keempat, prosedur atau langkah-langkah dalam menggambar model. Kemudian kompetensi dasar yang kedua adalah kalian atau siswa diharapkan mampu menggambar model dengan berbagai macam bahan, berbagai macam teknik berdasarkan pengamatan kalian atas objek yang berada di sekitar kalian. Untuk itu, simak terus video ini. Semoga video ini memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan kalian. Oke, sebelum kita masuk pada inti materi, saya menyoroti 5 hal yang harus kita bahas pada peta konsep pembelajaran materi kali ini. Yang pertama adalah kita harus mengerti. Jadi konsep yang pertama adalah pengertian dari menggambar model. Kemudian yang kedua adalah prinsip-prinsip yang dipakai saat menggambar model. Kemudian yang ketiga, unsur-unsur yang ada di dalamnya. Kemudian yang keempat adalah alat dan media yang bisa digunakan saat menggambar. Kemudian yang kelima, teknik apa saja yang bisa dipakai untuk menggambar model kali ini. Sekarang kita masuk pada pengertian menggambar model. Menggambar memiliki arti tersendiri, begitu juga dengan model. Menggambar dapat diartikan sebagai aktivitas fisik dan mental melalui goresan tangan, kemudian dituangkan dalam sebuah media 2 dimensi ataupun 3 dimensi. Sedangkan model pada umumnya objek atau benda yang akan digambar, baik benda itu benda hidup ataupun benda mati. Kemudian setelahnya kita akan masuk pada prinsip-prinsip menggambar model. Terdapat 4 prinsip dalam menggambar model. Prinsip yang pertama adalah prinsip komposisi. Kemudian yang kedua adalah prinsip proporsi. Yang ketiga prinsip kesatuan atau unity. Kemudian yang keempat adalah prinsip pencahayaannya. Lalu apa maksud dari keempat prinsip ini? Mari kita belajar bersama-sama tentang 4 prinsip ini. Kita coba mulai dari yang pertama adalah prinsip komposisi. Pengertian komposisi adalah mengatur atau cara menyusun benda yang akan kita gambar sehingga hasilnya akan menjadi menarik dan tentu saja akan menjadi lebih indah. Kemudian komposisi juga dibagi menjadi 3. Yang pertama ada komposisi simetris, kemudian komposisi asimetris, dan yang ketiga adalah komposisi sentral. Supaya kita lebih memahami maksud dari komposisi tersebut, saya akan memberikan contoh dalam bentuk gambar. Kita perhatikan gambar yang pertama. Digambarkan bahwa terdapat 3 objek. Ada radio, kemudian telepon, kemudian yang ketiga ada objek boneka. Dari kiri ke kanan ukuran dari besar dan kecilnya seimbang. Ini disebut dengan komposisi simetris.
Sedangkan contoh selanjutnya adalah komposisi asimetris, di mana objek dari yang disusun saat menggambar tidak harus memiliki ukuran yang sama. Coba kita lihat pada gambar, ukurannya berbeda-beda, namun masih memiliki keseimbangan. Kemudian contoh gambar yang ketiga adalah komposisi sentral, di mana komposisi ini cara menyusunnya memang menitik beratkan pada objek yang berada di tengah-tengah dari media yang akan digambar. Prinsip yang kedua adalah prinsip proporsi. Proporsi adalah perbandingan ideal bagian-bagian dari benda antara satu benda dengan benda yang lainnya. Supaya lebih paham, kita akan mengikuti contoh gambar berikut ini. Digambarkan terdapat orang yang berdiri, kemudian di sampingnya terdapat kursi. Namun kalau kita lihat ukurannya sangat berbeda dari ketinggiannya. Ini disebut tidak proporsional. Kita coba bandingkan dengan contoh gambar yang kedua. Sama, saya akan buat contoh gambar orang, kemudian kursi di sampingnya. Coba kita bandingkan bahwa kursi biasanya lebih pendek daripada orang. Ini disebut dengan proporsional atau perbandingan ideal. Prinsip yang ketiga adalah prinsip kesatuan, di mana kesatuan di sini dapat diartikan sebagai keserasian antar objek yang dibuat dalam satu bingkai atau frame dengan mempertimbangkan komposisi dan proporsinya. Prinsip yang keempat adalah prinsip pencahayaan, di mana pencahayaan dapat diartikan sebagai gelap dan terang benda. Kita lihat pada contoh gambar. Dibuat sebuah gambar lingkaran tanpa adanya pencahayaan atau kesan gelap terang akan terlihat datar saja. Namun berbeda jika diberikan efek pencahayaan, maka akan terlihat lebih nyata dan seperti 3 dimensi. Lalu kita masuk sekarang pada unsur-unsur menggambar model. Yang pertama ada unsur titik. Titik merupakan elemen atau unsur yang paling dasar dari menggambar. Kemudian yang kedua ada garis. Yang ketiga ada bidang. Yang keempat ada bentuk. Kemudian yang kelima ada warna. Warna juga merupakan unsur yang sangat penting di dalam menggambar. Kemudian yang keenam adanya gelap terang, seperti yang sudah dicontohkan tadi. Kemudian yang terakhir ada tekstur. Bahasan selanjutnya adalah alat dan media gambar. Banyak anak-anak yang masih belum mengerti perbedaan dari alat dan media gambar. Alat merupakan sesuatu yang dipakai atau digunakan untuk membantu pelukis atau penggambar untuk membuat goresan-goresan pada media gambar. Ingat, alat dan media sangat berbeda. Kemudian contohnya apa? Contohnya ada pensil, krayon, spidol, penggaris, penghapus, dan sebagainya. Sedangkan untuk media adalah tempat atau wadah untuk meletakkan apresiasi kita. Kemudian contohnya apa? Contohnya seperti kertas, kemudian kanvas, tembok, dan lain sebagainya. Lalu kita menginjak pada teknik. Namun teknik tidak bisa saya sampaikan kali ini karena harus memakan waktu yang panjang. Untuk itu, tunggu video selanjutnya kita bahas masalah teknik dan berlatih untuk menggambar model.